Orang tidak makan terus langsung tidak dilarang. Apa Ki? Kok punya Apakah sesuatu ini bagaimana? apakah sesuatu itu harus Sesuatu yang ditunggu tidak dulu? dilarang berarti tidak dimakan berarti itu dilarang. Apa sih Apakah logikanya? sesuatu yang baik itu harus ditunggu untuk diperintahkan dan sesuatu yang tidak baik harus tunggu dilarang tidak untuk baik. Allah dihentikan? menciptakan semuanya baik. Waktu kejadian itu Allah setelah menciptakan semuanya dibilang apa? Semuanya ini baik. Semuanya itu baik bukan itu. dalam hal konsumsi, tapi sesudah ketersediaan ada. Ketersediaan Apa sih di semua alam itu baik ada, itu semuanya itu dengar. baik. Makanya kok Bukan diam soal gantian. konsumsi. Gantian. Allah bilang semua yang diciptakan ini yang sudah kelihatan yang sudah ada. Mana dalilnya? Kejadian pasal 1 ayat berapa? Itu baik baginya. Makanya Dalil Ampi, dalil mana? Biar beliau buka pakai dalil. Dalil di mana biar? Dalil. Hanya itu. Begini, ini loading. Dengar dulu loading. Dalil, saya tadi sebutkan dalil. Mana Anda tunjukkan dalil tidak? Saya tunjukkan dalil sejak tadi. Dia pendeta telepon Pak Karo. Minta dalil Pak Karo, kejar dalil. Loading. Loading. Kenapa? Iya kakak. Loading. Begini Ya, saya daripada dia abu toh, dia abu bentar menjelaskan Kristen dan ini lebar syahadat dia supaya kita diskusi enak begitu. Nah tuh, dia sudah tampilkan Kok gambar syahadat tuh. dia? Kok syahadat dia supaya Dalil. kita enak. Dalil mana? Saya minta dalil. Tadi saya Dia sudah ini kan tunjukkan dalil. abu-abu. Oh itu Dia minta abu-abu. dalil tadi Ampi yang kau bilang tadi. Lihatlah, saya sudah on cam. Sejak dulu saya kok masuk koma itu selalu abu. saya on cam. Kita tidak bisa diskusi dengan orang yang abu-abu loading. Dalil saya jelas Iya, mengapa saya disebut abu-abu. Iya, dia sudah pakai jelas. dalil Ampi. Dalilmu kok dari tadi tidak tunjukkan dalil, kok cuma sebut saya kok Coba tidak baca. silakan Terus bilang kok dalil, coba bilang dalil, Dalilmu coba. di mana? Santai-santai kita. Bang, Ampi. segala Buka di sesuatu situ, baik. buka dalilnya. Kok jangan cuma Segala sebut sesuatu baik, saja. mana Semua dalilnya? orang bisa sebut. Segalanya itu baik. Mana dalilnya itu di kejadian 1? Kejadian berapa tuh? Kejadian 1 mungkin. Semua itu baik adanya ketika Allah menciptakan beliau selesai dengan jadilah terang, jadilah siang dan malam, jadilah malam dan siang. Bukan soal konsumsi. Loading. Di hari ke-7 di dalam penciptaan itu Tuhan melihat itu semua ciptaan. Iya, kau kasih dalil sama dia. Kau kasih dalil sama dia, Ampi. Kau kasih dalil sama dia. Tuhan mengurus. Tidak, saya tidak mau orang Kristen yang kita bicara, tapi dia tidak mengerti. Terus dia ini abu-abu loading, makanya koi apa ini syahadat dia. Tidak masalah Kristen berhadapan dengan Kristen. Karena dia ini abu-abu. Ibnu Kalam berhadapan dengan sesamanya. Tidak bisa Ibnu kita Kalam. diskusi dengan orang yang abu-abu. Cakramedoya, Ibnu Kalam, Cakramedoya, hampir murtad. Al-Majid. Kau itu lebih bagus kok syahadat saja supaya kita diskusinya enak. Tadi kan sudah saya syahadat. Saya mengartikan Muhammad syahadat dia dulu. Saya menerima Muhammad bukan sebagai sosok pribadi, tetapi Muhammad sebagai yang terpuji. Itu abu-abu memang. Oke. Orang abu-abu itu tidak Jadi beliau bisa. begini Bang Ampi, dia sabar Bang Ampi. Ampi dengar dulu. Beliau sudah menerima Muhammad itu, Nabi Muhammad itu sebagai apa tadi? Yang terpuji. Ya, Beliau sudah menerima Nabi Muhammad sebagai yang terpuji. Utusannya dalam arti tertentu saya terima. Iya, Terutama dalam Al-Baqarah Al-Baqarah 168 juga boleh. Al-Baqarah 168. Al-Isra 44. Al-Isra 36. Al-Maidah 87. Ya dan ya. Daripada orang sebentar kayak bunglon itu. Oke, sabar Pak Karo sabar ya. Pak Karo sabar, Ampi sabar.
Baik. Datang ke koi dibilang Ini begini, Pak Karo. habis itu di kesana dibilang lah begitu, itu bunglon. Tidak usah dengar Iya, orang yang sabar bilang. dengar dulu. Ini Karena ada itu rekam orang ini Ampi. bunglon. Sabar. Ini ada rekam ini Ampi. Tadi beliau waktu naik, dia mengatakan bahwa dia Kristen, ya. Nah, dia kasih saya ayat, ternyata ayat itu Yohanes 17:3, Yesus adalah utusan. Habis tadi di apa Matius berapa? Matius berapa itu ya? Yohanes 14 Mana ayat tadi? 11. Yohanes 14 ayat 11. Markus, Nah, itu. Markus 8 ayat 18 sampai 22. Ya. Baik, ini saya percaya dia Kristen Ampi. Karena kenapa? Karena dia mengikuti apa yang ada di Bible. Nah, sekarang menurut Ampi, apakah Yohanes 17:3 itu Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar itu yang mana? Menurut Yesus Allah yang benar satu-satunya itu yang bagaimana? Coba silakan coba. Dengar Lodin, orang Kristen itu kalau naik dan bernarasi, semua orang Kristen itu akan bernarasi bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu menjadi Tuhan bagi orang Kristen dan orang Kristen akan mengakui itu. Tapi kalau ada yang macam begini dan dia mengakui juga Muhammad, itu namanya dia abu-abu. Jadi bagaimana itu Bang Karo? Koi apa ini dia dulu supaya dia tidak kayak bunglon begitu, nanti di kesana nempel terus warna seperti yang itu, habis Saya itu sejak tadi menampilkan dalil. Jadi orang-orang seperti ini kita tidak bisa diskusi dengan orang, sekalian kita diskusi dengan ateis masih bagus karena di begitu. Nah, tapi begini Bang Ampi, sabar, baik. Tapi begini, sabar. Tapi kalau iya, orang sabar yang dulu, begini, saudaraku, ini orang-orang yang abu-abu, sebentar ke Islam. Iya, sabar dulu. Iya, sabar dulu. Iya, sabar dulu, dengar dulu kakak. Kau dengar dulu. Sementara mengaku Islam. Sementara beliau ini mengatakan bahwa Yesus bukan utusan, itu tertulis di Bible. Saya tidak bela beliau, tapi memang itu tertulis. Nah, sementara Ampi coba Karol, kita dengar Ampi jelaskan coba. Yohanes 17:3, menurut Yesus satu-satunya Allah yang benar itu siapa? Ayo, mari kita dengarkan. Nah, coba kita dengarkan. Begini Loding, ayat itu sudah jelas seperti itu, tetapi satu-satunya Allah yaitu Bapa. Itu sudah jelas ayat itu, tapi maksud saya begini Loding, makanya kau jangan bela orang yang abu-abu. Nanti kau juga abu-abu, kau ke Kristen juga, kau nanti begitu, kau ke Islam begitu. Kau bela orang yang betul-betul iman saya seperti ini. Kalau saya hajarlah, saya hajarlah. Sabar dulu. Kalau saya tidak meyakini itu lagi bagus saya masuk Islam supaya diskusinya Ampi sendiri enak. bukan Kristen karena dia mengatakan Yesus sendiri adalah Bapa itu sendiri. Tapi kau Berarti Ampi mengaku adalah Yohanes. Muhammad itu di Kristen itu tidak orang Kristen tidak mengakui Muhammad sebagai nabi karena sudah selesai orang Kristen punya nabi, sudah selesai. Tapi kalau kau mengakui Muhammad sebagai nabi, berarti kau ini abu-abu begitu, supaya jelas. Kalau bicara ayat itu dalil-dalil banyak yang Yesus juga mengatakan dia Tuhan, banyak. Tadi dikatakan, saya sepintas mendengar Ampi mengatakan Yesus adalah Bapa sendiri. Artinya Ampi adalah Yohanes. Di mana coba itu lihat bunglon itu. Nah. Ampi yang berkata, dengar sendiri. Ampi yang berkata, ada rekaman ini. Yesus itu adalah Bapa sendiri. Saya tidak pernah berkata. Ini ada rekaman di Natalia Iriani Channel. Jadi bisa disimak kembali. Saya dari tadi tidak pernah bilang Ampi Yesus adalah Bapa sendiri. Ampi saya tidak pernah bilang itu. Jadi Loding ini orang-orang begini tidak usah kau bela karena ini kalau bagus dia masuk Islam sekalian supaya kita diskusi enak. Saya itu akan mau diskusi dengan Loding ini. Kenapa saya mau diskusi? Karena memang di Islam sejati dan saya juga mempertahankan iman saya sebagai Kristen. Makanya saya senang diskusi dengan Loding. Tapi kalau orang yang abu-abu begini, saya paling tidak suka. Kalau ada di sini mungkin saya pukul dia ini orang abu-abu begini.
Sabar Waduh, ini kakak, sabar. Coba Kalau saya Karo. dipukul. Karo, kau buktikan. Begini Karo. Kau buktikan sama Orientasinya di mana? Ampi. Sabar. Kau buktikan sama Ampi kalau kau itu bukan abu-abu. Ampi sampai sudah bilang pukul itu loh. Dia ini dulu preman. Dia jaga pohon hutan di. Saya punya kakak satu ini dia begitu. Gimana membuktikannya? Coba kau buktikan kalau kau bukan Kristen abu-abu. Karena Ampi ini kalau dia marah itu biasa dia kasih rubuh pohon-pohon di hutan. Coba kau buktikan. Jangan buat Ampi kecewa, silakan. Ensiklik Laudato Si. Kristen mana yang menunjukkan dalil artikel dari dalil Laudato Si? Yang bukan Kristen mana yang tidak menggunakan data itu? Kristen saja mungkin 1-2 saja yang menggunakan artikel Laudato Si tadi. Bagaimana saya dikatakan bukan Kristen? Apakah saya harus menunjukkan KTP saya atau surat baptis saya? Itu kan tidak Ampi. boleh di TikTok. Betul. KTP itu tidak menunjukkan kau tentang Kristen, itu menyebut Yesus sebagai Tuhan. Kalau kau sudah tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan kau mengaku Muhammad sebagai Nabi, itu kau sudah abu-abu. Mengapa? Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 12. Sesuai Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku, saya percaya dengan Yesus. Muhammad itu Mengapa saya Kristen tidak bisa dikatakan orang Kristen ketika Muhammad saya sebagai memegang Nabi. ayat Yohanes 14 ayat 12? Coba Ampi buktikan. Ayat semua Alkitab juga. Kalau kau mau bawa ayat semua Alkitab juga, kau tidak akan orang akui kau sudah mengatakan bahwa kau apa itu mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Saya mengatakan tadi apa? Saya mengakui kenabian, keterutusan Muhammad itu bisa valid karena apa? Karena saya mengagumi Al-Isra 44, saya menjalankannya, mempraktekannya Nah, itu yang- dengan cara saya tidak Itu yang mau bikin kau mengurangi itu apa? durasi. Saya tidak mau mengurangi durasi Itu yang bikin kau apa? makhluk-makhluk yang bertasbih kepada pencipta. Dan Al-Isra 44 itu ternyata sejalan dengan Markus 7 ayat 18 sampai 22. Yo, kau dengar ini, karena kau mengakui begitu, itu yang kau abu-abu karena orang Kristen tidak mengakui itu, saudaraku. Kenapa saya senang diskusi dengan Lorin? Karena saya tetap mempertahankan iman saya. Kalau memang saya sudah percaya, Apa boleh buat kalau saya melihat memang sejalan Al-Isra kalau 44? saya sudah tidak percaya sama iman saya, dengan lebih bagus saya masuk ke Lorin, 18 tadi gimana? sama dengan Lorin begitu, supaya jangan abu-abu, itu maksud saya. Tapi lebih enak itu saya mempertahankan iman saya dan Lodi mempertahankan imannya. Kita diskusi soal itu selesai. Tapi kalau yang abu-abu macam begini, ini orang-orang yang mau ambil keuntungan sebentar di ke sana. Karena yang sana bicara begini, dia ikut ke situ, sebentar di ke sana, diikut lagi begitu. Itu bunglon. Orang Kapan macam saya itu tidak boleh mempraktikkan dipakai. kebunlonan itu? Di mana-mana saya mengakui kekristenan saya. Dan di mana-mana saya mengakui Al-Isra 44 itu. Al-Isra Kau 44 mengerti itu tak patut tidak? dijalankan oleh siapapun, Orang termasuk Kristen oleh tidak para mengakui jain. itu. Dan Kau para saja jain memang yang sudah mempraktekannya itu, karena makanya mereka itu mengikrarkan abu-abu. ahimsa. Kalau kau sudah mengakui iman, kau sudah mengakui bahwa itu yang benar, seharusnya kau langsung masuk saja ke loading Maksudnya, saja supaya Lalu enak. ketika saya menerima Al-Isra 44, saya jadi Islam. Ketika saya mengakui ahimsa yang digelarkan oleh para jain, lalu saya jadi jain. Begitu. Ya iya, kau harus mengakui itu karena kau sudah mengimani itu sebagai kebenaran. Kau ini bagaimana sih? Kalau kau Lalu sudah ketika saya mengakui, mengimani saya menerima Al-Isra itu sabda sata sebagai bawaan kebenaran, sucipata. seharusnya kau masuk Semoga sudah setiap ke makhluk Islam. berbahagia. Lalu saya jadi Kau Buddha jangan juga. masih tetap begitu. Karena itu Ketika saya juga mengakui kau mencederai orang Kristen, sabda sata kau bawaan menghina orang sucipata. Kristen. Lalu saya jadi Buddha juga Kau bilang gitu. kau Kristen, tapi kau tetap mengakui iman yang sana yang Al-Isra Lalu itu ketika sebagai saya kebenaran. mengucapkan salam Gimana kebajikan, sih, bro? saya jadi Konghucu juga.
Gimana nih orang ini? Ya iya, karena kau sudah mengiman itu sebagai kebenaran, terus apa maumu? Dia begini Bang Ampi, begini, sabar izin sebentar ya. Bang Karo ini beliau adalah Kristen, beliau menerima Rasulullah itu sebagai yang terpuji, tetapi belum menerima pribadinya, belum menerima sosoknya, masih menerima sebagai terpuji, berlandaskan dalil dalam Quran surah Al-Isra ayat 44 menurut dia. Tapi dia adalah Kristen. Sabar, ketika Anda mengatakan bahwa dia adalah abu-abu, seharusnya Anda sebagai orang Kristen yang sejati, Anda menguji dia. Saya kalau ketemu di dalam satu komen ada yang Islam tetapi narasinya melenceng begitu, saya akan cari tahu ini anak ini dia Islam betul atau Islam abu-abu. Saya uji dia, mulai uji, oh ternyata abu-abu. Kenapa kita dapat abu-abu? Karena di Islam itu Rasulullah SAW mengatakan, aku tinggalkan kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang kedua-duanya, maka kalian tidak akan tersesat. Ada sebagian yang percaya Al-Quran tapi tidak percaya Rasulullah. Nah itu abu-abu itu. Nah sekarang Ampi mengatakan bahwa dia abu-abu. Sabar. Ampi mengatakan bahwa dia abu-abu. Silakan Ampi tanya sama dia. Buktikan Ampi sama dia. Begitu. Loh, kan awal kan saya sudah bilang kenapa orang Kristen itu tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai nabi dan segalanya. Itu saya harus akui itu karena memang dasar ayat Alkitabnya tadi saya sudah kasih Galatia 1 ayat 7. Kalaupun malaikat yang turun memberitakan Injil yang beda dari yang diberitakan oleh para rasul, itulah terkutuk. Makanya kami tidak meyakini Muhammad sebagai sebagai nabi. Nah, kalau dia sudah menggunakan Al-Isra untuk sebagai kebenaran, berarti dia ini abu-abu, dia bukan Kristen. Begitu. Nah, apa boleh buat? Markus 7 ayat 18 sampai 22 ternyata bersesuaian dengan Al-Isra 44. Bagaimana saya membantah Al-Isra 44 itu? Dan saya mempraktikkan Al-Isra 44 itu. Gimana kalau memang kenyataannya demikian bagaimana? Ya kalau itu sudah sebagai kebenaran ya sudah, kok pindah sudah ke sana supaya kita diskusi enak. Kok jangan bikin abu-abu di sini. Oh, gimana ini? Keputusan orang kok kau kan tadi bilang Markus, kau kan meyakini secara imanmu bahwa Markus dengan Al-Isra itu adalah sebuah kebenaran. Itu saya tidak bantah. Kalau kau sudah mengakui seperti itu, ya sudah kau masuk Islam sudah, karena itu sebagai kebenaran kan. Lalu kalau ketika saya melihat Markus 7 abu-abu terus. Lalu ketika saya melihat Markus 7 ayat 18 sampai 22 itu sejalan dengan ahimsa yang diikrarkan oleh Ibrahim, berarti saya masuk jain juga. Ketika Markus 7 ayat 18 sampai 22 itu sejalan dengan jargon sabesata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia, saya jadi Buddha juga gitu. Lodi. Ya. Ini apa ini? Sebentar ini saya pergi beli dulu, nanti saya balik dulu, baru nanti saya dan dia diskusi sudah, nanti kita pakai ayat, kita perang ayat. Dari tadi saya tidak mau pakai ayat karena dia abu-abu. Oke, siap. Nanti saya Tapi balik kakak sudah. Kok jangan lama ya? Oke, kok jangan lama ya? Saya beli di kios Oh iya, sudah. Oh iya. Dan saya balik baru kita diskusi pakai ayat sudah, karena saya tadi memang tidak mau karena dia itu abu-abu, saya pemalas. Iya, kau buktikan begini. Kau buktikan kalau dia abu-abu, nanti dia buktikan kalau dia tidak abu-abu. Kalau dia abu-abu, dia minta naik, saya tidak kasih naik lagi, begitu. Saya tidak mau kasih menyambung kau di sini. Terus bagaimana dong Mace di rumah, sehat kah? Masa loading kok belum tahu kalau dia abu-abu. Sebentar dibilang itu Muhammad ini, dia juga mau bilang itu Yesus itu Tuhan. Ini maksudnya bagaimana? Tidak, kalau dia bilang tadi Yesus bukan Tuhan berlandaskan ayat Yohanes 17:3, Yohanes 14:12, saya buka itu betul. Itu yang Ampi kau bantah itu, kau berikan penjelasan sama dia. Begitu. Iya, saya jalan dulu nanti sebentar, tapi suruh dia buka itu dulu Wahyu
21 ayat 6 dan 7 itu dibaca dulu, nanti sebalik baru kita Nah, diskusi. coba buka Karo Wahyu 21 6 sampai 7. Wahyu 21 6 sampai 7. Dia bilang kau baca itu, jadi dia suruh kau pahami itu, nanti dia balik baru dia mau diskusi sama kau tapi pakai dalil. Coba. Semangat, semangat. Kalau betul-betul Kristen sejati mau meluruskan Kristen, semangat. Saya sangat setuju. Karena Kristen tidak boleh makan babi, karena memang itu dilarang. Nah, begitu. Firman-Nya kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma, dan mata air dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Coba, dia kasih kau ayat itu, bisa kau bantah tidak? Coba, buktikan. Mana? Ini Oh, dia ayat turun 6 ini kan semua telah terjadi. Aku adalah Alfa. Ya, berarti Yesus adalah Alfa memang dalam arti Yesus sebagai buah sulung kan? Yang diciptakan pertama, yang ada penciptanya. Ya, Bapa penciptanya, sang pencipta. Barang siapa menang, ia Bapa akan sang menjadi pencipta. memperoleh semua. Ya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Nah, bagaimana kalau ini untuk Allah, bukan untuk Yesus? Bagaimana? Iya, betul, betul. Memang ayat itu untuk Allah kan, bukan untuk Yesus. Untuk Bapa itu ayat itu. Ya, untuk Bapa, maksudnya untuk Bapa. Untuk Bapa. Bagaimana? Kalau istilah dalam perjanjian lama mungkin Hasim, Adonai, YHWH. Iya. Jadi kau juga sebentar pakai dalil lagi. Kau pakai dalil. Kau mesti kasih keras, begitu. Kau kasih keras lagi, jangan kau lembe-lembe. Kau katanya mau kasih pintar orang-orang Kristen, baru kau lembe sekali. Kau ini asli orang mana nih? Salam kenal dulu. Saya baru kenal nih. Wah, perasaan saya sudah berapa kali jumpa. Oh, jumpa Iya, dengan jumpa Bapak botak yang satu mungkin. Bapak Oh, Gembala. Papi Gembala, iya. Papi Kau Gembala, asli ya. dari mana? Karo. Manado. Pemar, pemur, pebot, pelonggar. Open Ya, game jo, ngana Manado di mana? Tempat dekat Manado di mana? dekat rumah sakit mata. Oh, kira rumah sakit jiwa. Kita di Wonasa. Oh, jauh. Iya, jauh. Sakit mata kan Teli. Ternate. Jauh, lebih jauh lagi, makin jauh lah. Open cam kok siapa mau tutup kamera? Kalau di sini wajib open cam karena saya di sini diatur oleh netizen, bukan saya. Saya kalau buka Komal itu saya kembali ke Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya, semua netizen yang Biasanya atur kalau saya buka di cam bawah. itu jadi sinyal jelek. Sinyal enggak bagus. Sudah kalau gampang buka itu, nanti saya tambah signal itu, gampang itu. Puji Tuhan dengan Tuhannya Yesus, kalau betul-betul kamu sampaikan kebenaran, kamu yakin bahwa Tuhan pasti bantu. Begitu, ampi saja muka abu-abu tadi. Dia punya signal bagus, apalagi kamu yang lurus ini. Begitu, jadi kamu bertahan di Yohanes 17:3. Akan ampi mengakui itu kalau yang Tuhan adalah Bapa. Gitu. Ini lama-lama saya angkat jadi murid. Ada saya punya murid satu nama Landi lagi. Dia tidak percaya Yesus Tuhan, tapi dia belum datang ini. Nah, begini kan enak, kelihatan ganteng. Kong sekarang ada di Manado dang ini. Ya. Ini masih live di Natalia Heriani, Khadijah Hijrah Khadijah Hijrah. Nyanda bilang nyanda palia ada pakai gambar ngana itu yang ada palia ke belakang. Iya ini gagai. Bagaimana kabar? Jadi coba saya mau tanya nih, kenapa kamu berbeda pendapat seperti mereka Kristen-Kristen lain ini? Apakah memang Kristen itu harus menuhankan Tuhan atau begini? Apakah Kristen itu ketika menuhankan Tuhan itu
Makasih Pak Iwak. Apakah Kristen menuhankan Yesus itu berlandaskan dalil yang tertulis di Bible atau berlandaskan bapak-bapak gereja? Berlandaskan sejarah lah bapak-bapak gereja, boleh. Oh, bapak-bapak gereja. Nah, itu yang kamu bantah. Itu. Karena begini, kamu sepakat sama saya tidak? Kalau menurut Yesus, Yohanes, kalau menurut Yesus Tuhan itu tidak terlihat, Bapa itu tidak terlihat, Tuhan itu tidak terlihat. Dijelaskan dalam 1 Timotius 6 nomor 16 kan sudah selesai, kan? Ya. Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang, tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Nah, ketika kamu mengakui bahwa Nabi Muhammad itu salah satu yang terpuji juga luar biasa. Yang terpuji itu juga luar biasa, dan itu memang di Bible kalian itu. Bentar, saya buka datanya ya. Bentar. Jadi semangat persiapan itu. Memang misi kamu sekarang ini apa sih, Karo? Inilah misi saya, ya tidak jauh beda, tidak jauh-jauh dari Markus 7. Markus 7 18 sampai 22 itu. Ya, apa bunyinya itu? Coba. Ya, kalau sederhananya, kalau mau satu ayat Ya, saja supaya simpelnya. tidak membingungkan, ya simpelnya Roma 14 ayat 21. Roma 14 ayat 21. Bentar ya, Roma 14 ayat 21. Pak, ada Kristen juga yang naik nih. Halo, selamat malam Pak Jimmy. Malam, Waalaikumsalam. Gas Pak Jimmy. Gas, langsung gas Pak Jimmy. Oh, soal apa? Soal makanan. Memang kalau orang Kristen nggak boleh makan binatang. Nah, Karo. coba silakan Pak Karo. Oke, sederhananya Roma 14 21. Baik jika engkau tidak makan daging atau minum anggur atau melakukan sesuatu juga yang dapat menjadi batu sandungan bagi saudaramu. Adalah baik jika engkau tidak makan daging atau minum anggur atau melakukan sesuatu juga yang dapat menjadi batu Pak sandungan Jimmy bagi bisa open cam saudaramu. Pak Jimmy. Boleh. Ya, berarti orang-orang Iya. perlu mengalah dengan kami, bukan kami mengalah dengan yang makan apapun. Orang-orang yang masih makan apapun berarti harus mengalah dengan kami yang tidak makan, yang berhati-hati dengan konsumsi kan, dengan menu hati-hati. Dan kami sih juga bisa membawakan Kejadian 1 ayat 29, dan kami juga percaya patut untuk ambil bagian secara aktif positif untuk menggenapkan nubuatan Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Apa tuh dalamnya? Bahwa orang Kristen nggak boleh makan makanan gitu. Yesaya 11 ayat 6 sampai 9 ya. Singa dan apa juga bisa berbaring, singa bisa berbaring dengan kerbau. Makan rumput. Anak yang cerai susu bisa memasukkan tangannya ke lubang atau sarang ular beludak. Ya, artinya yang predator pun nantinya tidak bakal memangsa herbivora. Ya, mengapa kami sebagai manusia tidak menjalankannya sejak sekarang? Terus Tuhan buat apa bikinin binatang di Kejadian itu? Oh, sudah punya nilai intrinsiknya. Maksudnya? Sesuai dengan Kejadian 1 ayat 28. Iya, kenapa? Kan? Jadi memang hewan-hewan itu memang sudah punya nilai, sudah punya manfaatnya tanpa mereka harus dikonsumsi. Oh, Mereka jadi sudah ada demi keseimbangan alam. Oh, jadi hewan itu ada diciptakan Tuhan cuma menjadi pajak. Ya, itu kurang lebih menurut prinsip vegan. Ya. Iya, abang kan punya vegan.
Abang ambil ayat di Alkitab supaya pegangan abang ada dasar landasannya. Terus saya nanya ke abang, buat apa binatang diciptakan? Gitu. Ya mereka sudah ada untuk, ya buat apa juga mereka dikonsumsi oleh manusia ketika mereka sudah ada untuk keseimbangan di bumi. Begitu. Karena memang buat sumber makanan manusia, tumbuhan, binatang. Iya, hewan itu sudah punya manfaat, sudah punya nilainya, punya nilai intrinsik dalam dirinya. Nilai sebagai apa? Nilai dari keseimbangan secara umum. Karena buat apa juga ketetapan awal itu adalah konsumsi manusia itu sesuai dengan Kejadian 1 ayat 29. Sudah cukup dengan nabati. Mengapa juga harus dilakukan kalau cukup konsumsi yang lain? Kalau cukup dengan cuman makan itu doang, kenapa ketika zaman Nabi Nuh, kenapa hewan tidak dibiarkan saja supaya tenggelam? Atau tidak butuh hewan? Kenapa Nabi Nuh mesti membawa makanan, membawa binatang-binatang, bahkan yang haram pun suruh dibawa, bahkan burung-burung dan segala jenisnya. Kenapa Ya, nggak biarin aja? Begitu memang kesadaran manusia berkembang kan? Kesadaran dan ukuran manusia kan berkembang. Sama halnya dengan di kitab perjanjian lama, bagaimana Allah itu digambarkan sebagai pemimpin yang otoriter, kan? Allah itu beliau yang membunuh satu bangsa, satu kaum, satu bani yang melihat bait Allah saja tanpa sengaja melihat lalu mereka dibunuh. Itu kan pengenalan akan Allah yang belum lengkap kan. Lalu ditulis akan Allah yang melakukan itu. Allah yang aktif membinasakan satu kaum. Aktif membinasakan Amalek lewat Israel contohnya. Bukan, aku pengen tahu dasarnya abang mengatakan kalau makan makanan hewan itu tidak boleh gitu. Untuk orang Kristen dari mana gitu. Bahkan Yesus pun ketika bangkit dia makan ikan goreng. Ya memang itulah. Ya itu memang kesadaran manusia memang berkembang. Sama halnya ketika, ya jadi secara umum kesadaran manusia berkembang. Sama hal penerimaan tentang Allah bagaimana. Makanya kan ada orang-orang Marcion yang menolak Allah perjanjian lama. Betul, kalau yang Marcion. Ini mas saya fokus ke makanan. Kenapa dibilangin makanan? Ya itu juga, sama halnya itu juga. Hal makanan juga itu saya terima sebagai satu wujud ada kesadaran, ada perkembangan kesadaran, perkembangan pemahaman. Sama halnya perkembangan pemahaman tentang Allah. Berarti menurut abang Kristen yang benar itu seharusnya tidak boleh makan makanan daging, cuma hewani doang gitu. Vegan kan, abang vegan gitu. Seperti itu berarti. Bahwa kebetulan karena abang vegan, lalu abang cari dasar-dasarnya di Alkitab gitu. Di Bible itu abang cari dasar-dasarnya. Abang berarti mirip seperti siapa ya? Orang Advent ya? Advent kah abang? Ya mirip dengan mereka, tapi kalau mereka ada yang Advent pembaharuan atau Advent Davidian sepertinya mirip mereka. Tapi bukan Advent yang mainstream ya. GMHK, Gereja Advent Masehi hari ke-7, bukan itu. Iya, soalnya kan orang Advent seperti abang kan, tidak mau seperti itu segala macam. Lalu mereka menekankan ayat-ayat segala macam. Kalau ya Advent, ya memang ada Advent yang, tapi kan Advent masih konsumsi ayam. Ada yang tidak, banyaknya tidak. Tapi maksud saya begini loh bang, kalau abang misalkan memang vegan, ya tidak jadi masalah sih. Cuman kan makanan kan memang diciptakan, hewan itu juga diciptakan Tuhan untuk manusia gitu. Abang kan nggak bisa ambil 1-2 ayat yang mendukung seperti itu. Karena kan pada dasarnya kita lihat, memang Tuhan menciptakan namanya tumbuhan, namanya hewan, segala macam hewan. Kan ada tujuannya. Bukan buat koleksi aja bang, untuk dimakan. Abang bisa bayangin nggak bang? Sekarang begini, kalau orang vegan berpikir, hewan jangan dimakan. Abang bayangin nggak kalau sapi nggak ikut kita makan? Dunia penuh dengan sapi bang.
Karena namanya singa, namanya binatang-binatang Karena memang sudah ada mindset, kan? Sudah ada mindset sapi itu diternakkan, sapi itu dimasukkan ke kandang. Sudah ada mindset bahwa sapi itu bakal overpopulate. Karena apa? Karena dilihat dari ya memang sapi itu perkembangbiakannya tidak natural. Dikembangbiakan secara peternakan yang tidak natural di situ. Iya, karena Nah, ketika itu kita melihat sapi-sapi itu diternakan, berarti mindset kita sudah ada bahwa sapi-sapi ini bakal berjibun, overpopulate kalau tidak dikonsumsi. Kalau sapi itu diternakan, kalau sapi itu dibiarkan di habitatnya, ditaruh di katakanlah ya hutan lindung contohnya, atau di shelter-shelter seperti kalau di Amerika, ya mereka tidak dikembangbiakan secara untuk peternakan, untuk dikonsumsi. Ini kan karena kita sudah punya mindset mereka itu harus dikonsumsi supaya tidak overpopulate. Dan sebelumnya kita sudah ada mindset mereka itu memang untuk perlu diternakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Sudah ada mindset duluan. Iya, salahnya seperti apa? Salahnya sudah ada mindset itu. Kalau mereka kalau mereka sudah diperlakukan seperti contoh seperti omnivora atau seperti predator, mereka diperlakukan seperti apa ya? Seperti singa, ya. Kita kan tidak melihat bahwa singa itu akan overpopulate, gitu. Iya, cuman intinya abang nggak bisa mencopot ayat-ayat demi apa ya, demi keinginan abang bahwa seperti saya orang Kristen nggak boleh makan daging gitu kan. Silakan aja abang punya prinsip kayak gitu, no problem. Dan juga mengenai bahwa abang mempercayai ayat-ayat dalam Quran, Ya. saya itu salah satu yang termasuk, saya pun mempercayai. Kalau tidak masih dikomal-komal loh kalau gitu. Sulit masuk di komal-komal untuk promo kalau tidak pakai ayat-ayat kan. Jadi kalau pakai ayat-ayat ya demi ya keren-kerenan dikit lah gitu. Gitu. Ya terserah orang mau tolak atau tidak ya. Oh berarti Pak Jemi ini juga luar biasa ya, sepakat juga ya Pak Jemi ini sepakat juga percaya Al-Quran juga itu yang tertulis itu ya. Iya, ada yang ini bang, ada yang memang dalam Quran itu ada yang benar. Tapi kan masalahnya, berarti Ampi punya musuh jadi dua ini, Pak Jemi sama Pak Karo nih. Iya. Maaf, CS. Jangan takut bang. Iya. Cuma Pak Ampi ini tenang, kalau takut sama Pak Ampi datang sama saya Pak Jemi. Pak Ampi ini takut sama saya gampang. jadi tadi statement Pak Ampi, intinya statement Pak Ampi itu kan simpel. Pak Ampi mengatakan bahwa kalau namanya orang Kristen, sampai dia mohon maaf, ini Kristen yang luar biasa, dia sudah mulai sopan. Sampai mohon maaf ya loadingnya, kalau kami Kristen itu tidak percaya Nabi Muhammad. Ya memang, itu kami tidak pungkiri lagi. Begitu, karena makanya dikatakan kafir itu bukan berarti kata kasar, tetapi menutup dari kebenaran Nabi Muhammad. Nah tiba-tiba ada dua Kristen yang mengakui bahwa di dalam Al-Quran ada kebenaran, begitu. Nah ini membuat iman Ampi tergoncang ini sebenarnya Pak Jemi, tergoncang beliau ini. Lodi sama sekali 0% pun imanku tidak tergoncang. Saya iya. Kristen sejati, dan saya ini tidak akan tergoncang apapun sekalipun saya dibunuh pun saya tidak akan tergoncang, saya tetap dengan Yesus. Nah, kalau orang-orang yang sudah melenceng daripada imannya bahwa Nabi Muhammad itu minta maaf bukan Nabi, dan dia mengatakan ada kebenaran di dalam Nabi Muhammad, itu bukan Kristen lagi, itu orang-orang yang abu-abu.
Kenal Karena kan kalian berdua, Galatia kenal kan? Kenal kan? Galatia 1 ayat 7, coba kamu baca di sana. Di sana sudah ditekankan, sekalipun malaikat yang turun dari surga dan memberitakan Injil yang lain daripada yang diberitakan oleh kami, itu terkutuklah dia. Begitu. Jadi kenabian itu Silakan. sudah selesai orang Kristen. Orang Kristen sudah Oke. kenabiannya sudah selesai. Nah, kalau ada orang Mungkin Pak Kristen Jemi yang mau berbicara tanggapi? seperti itu, kalau ada orang Kristen yang berbicara seperti itu, saya ragu. Saya ragu itu orang-orang yang imannya mulai Goyang. terbolak-balik, goyang. Kalau saya sudah goyang loading, kalau saya sudah goyang, lebih saya langsung masuk saja ikut loading. Nanti saya Supaya goyang kau enak. punya iman tuh. Saya goyang kau punya iman sekalian, pohon beringin yang di depan rumah itu saya goyang sekalian. Nanti saya goyang itu. Gampang itu. Saya bilang begini loading, saudaraku. Saya bilang sama loading begini. Kalau saya sudah mulai goyang, lebih bagus saya masuk saja ikut loading supaya enak. Kita diskusinya enak. Kita tidak abu-abu. Iya. Betul. Nah, sekarang coba Pak Karo. Tapi Pak Jemi ini bukan abu-abu lagi kan, Pak Ampi kan? Walaupun dia percaya Al-Quran ada yang benar nih. Kalau dia mempercayai sesuatu yang di luar itu, yang mengatakan bahwa itu benar, ya saya rasa juga dia bukan Kristen. Aduh, kena. Sudah saya bilang kan? Saya sudah bilang kenapa Jemi? Kena. Jangan bilang bekawan, kena. Ampi ini dia sapurata Ampi. Saya tahu dia punya orang. Begini. Silakan. Begini Bang Amti. Saya itu bagi saya Yesus itu masih Tuhan. Ya, Yesus itu Tuhan buat saya. Abang harus bedain. Saya bukan Nasrani yang Yesus itu cuma utusan. Jadi bagi saya Yesus itu Tuhan. Cuma kita itu harus fair sebagai orang bahwa di luar ajaran-ajaran kita Kristen, bahwa ada nilai-nilai kebenaran itu, Bang Ampi. Kita nggak bisa mengatakan bukan untuk khusus untuk Muslim, bahkan dalam agama Buddha, Hindu dan lain. Kalau ada nilai-nilai kebenaran di situ, kita harus mengakui, Bang. Seperti itu loh, Bang. Apakah kita percaya beriman seperti kepada itu? Saya mengatakan bahwa saya tidak percaya, tidak beriman, karena iman saya masih Kristen. Kenapa kamera mati, saudaraku? Buka saja kamera, saya tidak makan juga kok. Kamera buka saja. Iya, siapa Karo? Karo, buka kamera Karo. Nggak apa-apa di sini open cam Jo. Silakan Karo. Kita di sini mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Iya, benar. Itu. Karo. Maksud saya, Halo, Iya, silakan Pak Jemi, silakan. saudaraku, begini. maksud saya begini, Bang Ampi. Maksud begini. Halo. Halo. Maksud saya begini, Bang Ampi. Bang Ampi nggak boleh semua seperti Bang Karol dikatakan. Kalau Bang Karol saya nggak tahu ya, mungkin dia Nasrani atau apa. Saya nggak jelas. Bang Karol nggak bisa memukul rata semua. Oh kalau yang begini berarti udahlah kamu keluar aja. Kamu tidak beriman seperti itu. Bahkan banyak pendeta, banyak pastor pun yang mengakui ada beberapa banyak nilai kebenaran dalam ajaran agama Islam. Tapi apakah kami mengimaninya? Apakah kami percaya dengan iman kami sebagai orang Kristen? Ya, kami masih percaya. Walaupun kami tidak berapi-api seperti Bang Ampi mengatakan sampai mati pun kami tetap. Kan kita nggak bisa seperti itu, Bang. Nggak bisa pukul rata. Abang tinggal Begini, saudara. Silakan, Bang. Begini, saudaraku, kenapa saya bilang begitu? Karena begini, ketika kita sudah mengakui bahwa sesuatu itu pembenaran, kita sudah benarkan itu, berarti sebagian kepercayaan kita sudah pergi kepadanya. Kalau kita katakan bahwa seseorang benar, itu berarti apa yang kita yakini dia benar itu sudah sebagian daripada hati kita itu ke sana begitu. Jadi kalau kita seorang Kristen yang benar,
Kita harus mengikuti apa yang ada di dalam kekristenan. Begitu soal toleransi itu, saya ini orang yang paling toleransi. Saya senang bergaul dengan temanku, tapi saya tidak akan menjual sesuatu yang bukan saya yakini, begitu. Nah, tapi kalau kembali kepada hati saya bahwa saya meyakini itu sebagai kebenaran, lebih bagus saya masuk ke sana karena saya sudah mengakui itu sebagai kebenaran, begitu. Silakan Pak Jimmy, Saudara, tanggapi. Berarti abang menganggap agama-agama lain di luar Kristen tidak ada yang benar sama sekali gitu? Tidak ada Saya yang benar katakan sama sekali? karena begini, Yesus bilang apa? Saya saja yang jalan kebenaran dan hidup. Di luar daripada Yesus itu tidak ada kebenaran. Begitu. Berarti semua di luar Kristen tidak ada benarnya gitu? Ya, saya katakan itu. Kalau soal sebagai manusia dia berbuat baik, dia berbuat moral, itulah itu di luar hal lain. Tetapi kalau berbicara tentang iman dan pengajaran kekristenan, saya katakan Yesus saja, di dalam Yesus saja itu yang kebenaran. Di luar daripada Yesus tidak ada kebenaran. Saya harus bicara begitu. Soal toleransi dan kebaikan kita kepada sesama itu terbuka karena Yesus mengajarkan itu untuk kita berbuat baik kepada siapa, termasuk musuh kita harus berbuat baik. Tetap kalau mau membenarkan iman seseorang bahwa itu benar, berarti hati kita sudah berpindah kepada sesuatu yang beda daripada ajaran kita, begitu. Tapi Yesus menuntut kita untuk mengasihi orang yang walaupun itu musuh. Makanya saya bilang kebenaran cuma ada di dalam Yesus, di dalam kekristenan. Karena dia mengajarkan moral yang paling tinggi. Mana ada agama lain yang mengajarkan itu mengasihi musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu? Tidak ada. Di agama mana yang para nabi yang mengatakan bahwa akulah jalan? Memang para nabi itu diutus untuk menunjukkan jalan, tetapi Yesus itu adalah jalan itu. Makanya ditunjuk pada dirinya, akulah jalan, kebenaran, di dalam saya ada kebenaran, dan dalam saya ada hidup. Jadi kalau kita mengakui hal lain yang di luar Yesus, berarti itu bukan kebenaran. Karena Yesus bilang di dalam saya ada kebenaran. Terus kita cari kebenaran yang mana? Berarti menurut abang semua abang pikir selain di dalam kekristenan tidak ada kebenaran gitu ya? Bukan saya yang pikir, tidak. Tadi Yesus bilang apa? Di dalam saya ada kebenaran, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jadi kalau kita sudah mengakui hal lain, ya kalau kita sudah mengakui hal lain yang di luar Yesus, itu bukan kebenaran, karena di dalam Yesus saja yang ada kebenaran. Begitu, di manakah ada nabi yang menunjukkan dirinya bahwa dia adalah jalan? Para nabi itu menunjukkan jalan, tapi mereka bukan jalan. Yesus adalah jalan itu. Begitu, dorang menunjukkan jalan, tetapi dorang bukan jalan. Dorang menunjukkan jalan yang merujuk kepada Yesus adalah jalan. Gini maksud saya, abang nggak bisa ngebedain antara kita percaya bahwa ada kebenaran di sana, abang nggak bisa ngebedain antara kita percaya ada kebenaran di sana dengan beriman. Apakah menurut abang orang yang berpuasa, orang yang berzakat itu bukan kebenaran? Begini saudaraku, kalau abang berbicara tentang percaya, itu makanya itu iman rasuli itu dikatakan di sana apa? Aku percaya. Ketika Anda mempercayakan diri kepada sesuatu, berarti yang di luar itu bukan kebenaran. Karena Anda sudah mempercaya, aku percaya. Nah sekarang kalau abang percaya bahwa di luar kekristenan, di luar Yesus ada kebenaran, berarti abang harus, hati abang itu sudah ke sana sebagian. Begitu. Makanya soal iman dan soal pengajaran terhadap Alkitab maupun pengajaran gereja,
itu di luar kekristenan dan di luar Yesus itu tidak ada kebenaran, walaupun orang-orang itu berbuat kebaikan itu, tetapi secara keseluruhan itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Karena di manakah ada ajaran di dalam lain yang mengatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Kalau ada ajaran seperti itu di dalam agama lainnya, bolehlah Anda mengikuti itu. Tetapi semua agama itu mengajarkan tentang balas. Makanya Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Di dalam sana ada gigi ganti gigi. Yesus bilang apa? Harus berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Tapi dalam agama-agama lain pun saya lihat banyak mengajarkan kebaikan, Bang. Banyak juga menunjukkan kasih-kasih juga, Bang. Buddha, Islam, Hindu. Apakah itu bukan kebenaran kalau orang mengatakan itu adalah kasih juga, ajaran kasih juga? Bukan hanya kita loh yang mengajarkan. Bagaimana kalau kasih itu buat sesamanya saja dan dia mengatakan bahwa yang lain adalah kafir? Bagaimana itu kebenaran? Kasih yang kau katakan itu kebenaran. Kalau dia mengajarkan kasih itu buat sesamanya saja, sesamanya, dan dia mengajarkan kasih itu kepada sesamanya saja, dan di luar daripada sesamanya itu adalah kafir. Bagaimana Anda menyebut itu sebagai kebenaran? Tapi bahwa ini mohon maaf ya, disebutkan bahwa orang Kristen harus mengakui Yesus adalah Tuhan. Coba baca kredo, syahadat pada Rasul. Apakah di situ tertulis Yesus Tuhan? Hanya aku percaya. Aku percaya pada Allah. Dia pelan-pelan. Namanya orang timur kan. Langit dan bumi. Bang. Dan kepada Yesus Kristus. Abang, buka kameramu. Udah buka dia. Udah buka. Jadi begitu, saya tuh senang diskusi sama Loading karena apa? Dia tidak abu-abu. Dia mempertahankan iman. Dan satu waktu kalau saya goyang, saya langsung masuk di Loading saya. Supaya Amin. Tepuk tangan teman-teman ya. Ya, tidak akan bergeser benda sekecil apapun di dunia ini tanpa seizin Allah. Kata-kata yang keluar dari Ampi tadi, insya Allah Allah ijabah. Ampi akan bersyahadat di komal saya. Karena begini, kalau saya tidak menguatkan iman saya bahwa apa yang sudah ada itu, yang sudah dari awal sampai hari ini. Kemudian saya mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, di sana ada kebenaran, di sana juga ada mengajarkan tentang kebaikan, seperti itu. Lebih bagus saya ke sana saja, begitu, supaya jelas saya. Tapi kalau sebentar, di sini baik, di sana juga baik. Nah, kapan kau memilih sesuatu yang satu itu? Begitu. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Apa yang di luar daripada itu adalah datang dari si jahat. Tapi benar Bang Dia keras memang, imannya tinggi ini. Pak Jemi, coba kikis sedikit, nanti saya yang kasih tumbang. Tapi memang Bang Loding, yang sudah-sudah Bang Loding, berdasarkan pengalaman saya, yang model Bang Keret atau saya itu, yang kalem, yang ini, yang kita begitu, justru jarang jadi mualaf. Biasanya yang keras-keras itu tiba-tiba mendadak jadi mualaf. Udah banyak contohnya. Kami yang diprediksi, yang kami yang dekat dengan misalkan atau Muslim atau agama lain, kami masih tetap dalam iman Kristen. Tapi yang keras-keras iya, jadi begitu. Jadi begini Pak Jemi ya. Iya, karena jadi sabar Ampi. Loading sabar sedikit saja saya tanggapi dia supaya selesai itu. Karena begini, karena mereka tidak bisa memilih yang satu itu, karena mereka abu-abu.
sebentar begini, sebentar begini. Makanya orang tidak bisa memilih yang satu itu. Kalau orang-orang yang keras itu, kalau ketika dia dapat kebenaran langsung dipilih satu itu, dia tidak sebentar nanti begini, nanti begini. Begitu. Betul Ampi, tadi saya mau luruskan karena begini. Umar bin Khattab itu salah satu sahabat yang pengen dulu sebelum memeluk Islam, dia pengen membunuh Rasulullah. Umar bin Khattab itu. Tetapi di tengah-tengah perjalanan beliau mendapatkan hidayah. Tetapi pamannya Rasulullah itu sangat mencintai Rasulullah. Ketika mendukung Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, membantu dakwahnya Rasulullah, tapi bahkan tidak mendapat hidayah. Jadi betul apa cakap kalian berdua itu? Terkadang orang yang lembut lama, terkadang orang yang cepat-cepat itu, orang yang keras itu lebih cepat. Tapi ingat, tugas kami orang Islam, wadzakir fa inna anta mujakkir. Tugas kami hanya menyampaikan. Kami seluruh 124.000 nabi bersatu memberikan hidayah kepada seorang manusia, tanpa izin Allah tidak akan bisa. Apalagi saya sama netizen yang Islam di bawah tidak akan bisa. Jadi tugas kami hanya menyampaikan ini begini. Nah, sekarang tadi Bang Ampi mengatakan, apa sih yang tertanam di dalam Bang Ampi ketika ada saudara Kristen yang mengiyakan bahwa oh ya, ajaran Islam itu ada sebagian yang benar. Mungkin dia dari cara bergaul, berbaur, atau membaca kitabnya orang Islam ada yang benar. Tiba-tiba Bang Ampi datang mengatakan mereka abu-abu. Nah ini bagaimana nih? Coba Bang Ampi luruskan. Coba, silakan. Nah, karena begini saudaraku, kenapa saya bilang abu-abu? Karena kalau imanmu sudah tertuju kepada satu, seharusnya yang lain kau tinggalkan. Karena apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, kalau hatimu sudah berpindah bagian lain, berarti Anda abu-abu. Kan begitu. Kalau kau sudah mengasihi sesuatu tetapi Anda juga melirik ke yang lain, Anda ini abu-abu karena Anda tidak konsisten. Wah, yang satu itu saja, begitu. Nah, kenapa orang yang benar itu, yang keras itu selalu kalau menemukan kebenaran dia langsung pindah saja karena dia sudah menemukan kebenaran. Tapi orang yang kayak begini dia kan abu-abu, jadi dia mau nanti begini, dia mau ke sana nanti begini, dia mau ke sini nanti begini. Jadi dia ada di dia tengah kebimbangan saja, dia cuma bimbang saja. Sebentar begini, sebentar begitu. Dia cuma bimbang. Begitu. Berarti benar ini Bang Loding. Kalau Bang Ampi masuk jadi mualaf, ini umat baru ini. Aku istilah dia coba usahakan. Iya, dia akan salah satu pembela. Dia ini seperti Ustadz Fadlan, insya Allah. Iya. Saya sudah bilang tadi. Saya tadi sudah bilang toh bahwa sampai mati pun tetap saya akan mengikuti Yesus. Begitu. Tapi kalau ada sesuatu saya menemukan kebenaran langsung saya pindah saja. Tapi kalau macam yang kayak begini ini abu-abu ini, saya pemalas diskusi dengan orang abu-abu. Bagaimana? Coba silakan buktikan Pak Jemi sama Bang Karo, buktikan bahwa kalian berdua tidak abu-abu tetapi betul-betul mengikuti Yesus berlandaskan dalil. Biar Bang Ampi ini dipatahkan sedikit, silakan. Dari tadi abu-abu saja. Ini begitu tegas ya, sangat tegas, saking tegasnya silakan. Sampai tadi mengaku bakal memukul saya. Saya hanya berdoa kalau memukul saya, semoga Bang Ampi juga kemudian hari bakal jadi mengikuti saya seperti, ya kan, jelas. Mau mukul gimana? Kau tunjuk apa? Tidak ada itu saya bicara. Ini biasa bicara begitu. Iya. Kalau kau datang saya sayang kau. Iya, kalau orang timur itu kan keras, tapi lembut. Iya, kita bicara saja begitu. Nanti kalau kau dekat saya sayang kau. Tiba-tiba koso di bakolo meja. Coba Bang Karol.
yang Coba Bang Karol disajikan tadi nanti kasih, B2, BB, sabar, B1. sabar. Ya Bang Karol tadi kasih ayat apa tadi tuh sama Bang Ampi? Kasih ayat apa tadi tuh? Silakan. Yang masalah Yesus Tuhan atau bukan, silakan. Markus Bang Karol. 7 ayat 20, Markus 7 ayat 18 sampai 22. Ya, baca Itu. dulu. Baca dulu. Baca lagi ya. Oke. Bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya lalu keluar lagi. Dengan demikian Apa tuh tidak akan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunbunan. Ingat tuh pembunbunan, termasuk pembunbunan B2 dan lain-lain. Persinahan, keserakahan, serakah tuh. Mengambil hak hidup makhluk lain, bahkan yang dibawa manusia sekalipun, itu suatu kejahatan itu, keserakahan. Kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan. Ya, manusia mengambil dalam hal kesombongan ini, manusia seringkali menggunakan Kejadian 1 ayat 28, menguasai yang mendarat, menguasai yang merayap, menguasai yang berenang, menguasai yang berterbangan. Nah, jadi itu masuk pada kesombongan. Dan yang terakhir ya kebebalan. Apa poinmu di situ? Di situ Yesus tidak melarang untuk memakan segala sesuatu. Kalau memakan dan dia keluar ke jamban, itu tidak menajiskan, tetapi yang keluar itu Ada penbunbunan di situ. Ada penbunbunan di situ. Bagaimana mau konsumsi B2 tanpa dibunuh, dibunuh B2-nya? Begini saudaraku, Anda yang menafsirkan salah ayat itu. Jadi yang keluar itu, yang keluar dari mulutmu, perkataanmu itu bisa membunuh orang. Contohnya kau menfitnah, atau kau menceritakan hal-hal lain kepada orang, sehingga orang membunuh saudaramu yang berbuat salah itu. Bukan ayat itu bermaksud kepada kita harus membunuh binatang dan sebagainya. Yang keluar dari mulutmu itu yang bisa membunuh orang. Maksud Yesus begitu. Bukan kau menerjemahkan dibunuh-bunuh babi. Kau ini bagaimana sih orang Kristen? Oh, orang Kristen bagaimana kau menafsirkan ayat itu seperti itu? Iya Bang Karol, gue bingung Bang Karol, sorry. Dalam hal ini gue sepakat sama Bang Ampi loh. Sekarang saya mau nanya sama Bang Karol. Kau orang Kristen begini nih yang susah ini. Kita mau hidup baik tidak bisa, susah. Ya ini saya sih sepakat juga sama Bang Ampi sama Bang Jemi sih. Saya juga bingung dari tadi apa poinnya ini. Coba maksudnya Jangan makan masuk ke dalam mulutmu dan akan menjadi tai yang keluar ke WC, itu tidak menajiskanmu, tetapi yang keluar dari mulutmu itu bisa membunuh, bisa menjadi pemerkosaan, bisa membuat cabul karena kau berkata-kata yang kotor, menfitnah orang. Bukan begitu Bang Ampi, bukan begitu Bang Ampi. Kalau Bang Karol itu titik beratnya ada pembunuhan di sana. Pembunuhan itu karena kata-katamu itu. Nah, kau menfitnah orang, katakan bahwa dia sudah membunuh saudaramu, akhirnya orang datang bunuh dia, begitu. Itu dari kata-katamu, begitu. Bukan orang mau bunuh-bunuh babi di situ, tidak ada. mungkin seperti kata Bang Ampi tadi itu, fitnah lebih kejam daripada membunuh. Iya kan Bang Ampi kan? Ya. Sepakat kita berdua sepakat sini? Sepakat? Bertiga. Oke, bertiga sepakat ya sudah. Asyhadu. Sudah. Oh ya sabar dulu. Ya sabar ya. Kita sepakatnya soal pembunuhan binatang ya. Oh iya. Coba Karlo, siapa? Karo. Coba Karo, kalau apa itu diskusi fokus dulu. Nah, Karo. Kasih tunjuk wajah itu, netizen butuh wajah. Bukan buntu gambar itu. Coba.
Karo, saran saya Karo, bagus kau ikut loading sudah, karena kau Tidak, menafsirkan tidak, ayat. sabar, Ampi begini, Ampi begini, Mantap. Sarannya Begini, mantap, bakal saya begini. tanggapi. Maksudnya dia sudah menafsirkan Saran ayat itu. Alkitab Silakan itu tanggapi. sudah Oke, susah silakan. lah biasa. Lebih bagus nih ikut Bang Loading saja supaya Bang Loading Gimana tak kalau terlibat saya- badul. Saya menyetujui satu bagian lalu sepenuhnya saya ikut. Gimana bisa? Tidak bisa, tidak mungkin. Contohnya, bagaimana saya bisa juga jadi ilmuwan? Bagaimana saya bisa jadi ilmuwan tentang lingkungan? Itu kan tidak bisa, perlu belajar. Mengapa saya harus jadi ilmuwan kalau menuruti saran dari Bang Ampi ini? Saya menerima para ilmuwan itu sudah memberikan data tentang jejak karbon. Nah, jejak karbon saya terima tadi. Sekarang saya terima mengenai jejak karbon yang belum ada di Bible. Nah, apakah saya harus jadi ilmuwan juga? Kan tidak bisa. Karena saya terima jejak karbon dari data Begini, itu, maka saudaraku. saya memutuskan untuk Begini saudaraku. supaya Markus 8 tadi dipraktekkan secara seperti ini. Begini saudaraku, kalau Anda sudah belajar tentang uji karbon dan Anda bisa mengujinya, Anda juga bisa jadi ilmuwan tuh. Kenapa kok tidak bisa jadi ilmuwan? Makanya kau belajar. Nah, sama juga seperti sekarang. Kalau kau mampu menafsirkan ayat Alkitab tadi, berarti Anda juga bisa jadi pendeta. Anda juga bisa menjadi pelayan firman, Anda juga bisa menjadi pemberita firman, begitu. Tapi sekarang ini, Anda sudah salah besar. Bagaimana kamu menjadi pelayan dan pewarta firman? Begitu. Jangan menafsirkan segala sesuatu tuh. Aduh. Ya, kalau saya sih, izin saya sebentar ya. Bang Ampi tolong mute, soalnya kalau bicara Bang Ampi signal apa ya, mute. Nah, kalau saya itu begini Bang Ampi ya. Ketika kalau kami di Islam itu, ketika ada dari saudara Islam kami yang imannya sudah runtuh begitu, misalnya lagi goyang begitu. Nah, kami sebagai orang Islam itu memberikan dia nasihat, memberikan dia dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis, agar kami menjaga dia, jangan sampai dia keluar dari Islam begitu. Bukan kami mengatakan, ya sudah kalau kamu mau kamu pergi saja. Ini ibaratnya orang sudah mau jatuh di jurang, bukan kalian tahan tapi kalian dorong. Nah, ini posisinya, sabar. Nah, makanya Nabi selalu mengatakan begini, zadidu imanakum, perbaruilah iman kalian. Maka sahabat mengatakan, kila ya Rasulullah, nukaifa jadidu imanana. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami untuk memperbarui iman kami? Maka Rasulullah katakan, aksiru min qauli la ilaha illallah. Besarkan nama Allah, bicarakan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau ada Tuhan selain Allah, itu berarti Tuhan palsu. Nah, itu kami nasihatkan kepada saudara muslim kami. Karena kami orang Islam itu dikatakan begini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalianlah umat yang terbaik. Untuk mendapat gelar umat terbaik dari Allah Subhanahu wa taala ini dikatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak orang itu kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Makanya Nabi mengatakan mencegah orang dari kemungkaran ini itu sangat sulit, tidak semudah membalik telapak tangan. Sehingga Nabi mengatakan, man ra'a minkum mungkaron falyughayyiru bi'adihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ataful iman. Hendaklah kalian melihat kemungkaran di depan mata kalian. Apabila kalian mampu cegah dengan tangan, maka cegahlah dengan tangan. Apabila tidak mampu cegah dengan tangan, maka cegahlah dengan lisan. Apabila tidak mampu cegahlah dengan lisan, maka bencilah dalam hati bahwa itu adalah kemungkaran. Bukan benci orangnya, tetapi benci kemungkarannya. Jadi ketika ada saudara Islam kami yang imannya sudah goyang, itu kami bermujahadah, berlelah, mengorbankan diri, harta dan waktu untuk meyakinkan kepada dia bahwa agama kita ini benar. Kamu mau kemana lagi? Nah, beda sama Bang Ampi, ketika sudah mulai goyang ini imannya Pak Jemi sama Bang Bang Karo, Bang Ampi malah kalau kalian mau masuk cepat-cepat saja, jangan abu-abu. Kecewalah mereka berdua. Coba silakan.
tadi abang katakan begini, harus menarik dia atau menahan dia supaya jangan keluar. Kalau begitu, abang katakan bahwa yang di dalam diri abang atau di agama sebelah itu tidak benar. Karena menurut dia itu yang benar itu ada juga di sana. Toh, kan benar. Dua-duanya benar. Dia tidak tahu mau pilih yang mana. Nah, kalau dia merasa yang sana benar juga, bolehlah dia ke sana karena di sana ada kebenaran, kan? Begitu. Tapi kalau kita tahan dia, tapi hatinya sudah sebagian ke sana, bagaimana kita mau tahan dia? Biarkan dia ke sana supaya di sana juga ada kebenaran. Kan menurut dia di sana ada kebenaran, biarkan dia pergi. Apa yang menurut dia benar, silakan dia lakukan. Begitu. Nah, kalau kita tahan dia, sedangkan dia menganggap bahwa di sini sudah tidak benar, apa sih yang kita mau cari dari dia? Oke, baik. Saya tanggapi sedikit Bang Ampi. Tolong di mute. Atau Pak Jemi mau tanggapi dulu? Oh, ya, silakan. Pak Jemi tanggapi. Silakan. Memang abang menganggap saya itu menganggap sudah tidak benar agama Kristen, agama yang saya anut. Kok abang terlalu yakin seperti itu sih? Apakah Tidak. Apakah Saya belum. sebentar, saya mau motong dulu. Apakah abang dengan mudahnya? Bang Jimmy, saya tadi tidak bicara itu buat Bang Jimmy, saya bicara buat saudara kita yang di atas. Oke, silakan. Saudara kita yang tadi di atas. Dia menafsirkan bukan. Dia menafsirkan Markus tadi itu sudah salah. Makanya menjadi keyakinan dia bahwa di ayat itu mengatakan bahwa membunuh itu sudah tidak benar. Oke, baik. Saya tanggapi sedikit. Di mute dulu Bang Ampi. Itu ditelepon sama pendeta itu. Nah, ya di mute dulu. Oke. Jadi tadi inilah kalau Bang Ampi mengatakan bahwa Pak Karo sama Pak Jemi ini imannya abu-abu. Nah, Bang Ampi ternyata bahasanya abu-abu. Perkataannya yang abu-abu. Karena tadi dia sendiri mengatakan kalau betul-betul beragama Kristen berarti akan tidak meyakini agama lain itu benar. Sampai sempat tadi ada, ya, sabar. Sampai tadi, mute dulu Bang Ampi, soalnya noise. Mute dulu. Signal kan. Soalnya tadi ketika Pak Jimmy mengatakan bahwa iya di dalam Islam juga ada kebenaran di situ, ada kebenaran sedikit di situ, begini. Bang Ampi langsung bilang kalau begitu ke sana saja, jangan abu-abu. Sehingga hampir tadi. Nah ini membuktikan bahwa ternyata Bang Ampi punya bahasa juga abu-abu. Mungkin iman kuat tapi bahasa abu-abu. Seharusnya ini saya didik, saya ajarkan Bang Ampi. Seharusnya ketika Bang Ampi bertemu dengan saudara Kristen yang seperti ini, dikeluarkan segala dalil yang ada di dalam Bible itu untuk menguatkan imannya. Bukan seperti orang yang pasrah. Bukan, tidak peduli Bang Ampi. Kalau kita tahu rumah tetangga kita terbakar, jangan katakan alhamdulillah rumah saya tidak. Tetapi padamkan apinya. Kalau tidak, api itu dia akan merembet sampai ke rumah kita. Kalau kita tahu tetangga kita itu imannya sudah goyang mau melenceng, maka ingatkan dia. Kalau kita tidak ingatkan dia, berarti satu kali saat kita menghadap Tuhan, maka dia akan tuntut kepada kita. Kenapa kau keluar dari agama ini? Apakah tidak ada orang yang mengingatkan kamu? Cuma masalahnya, agama kalian ini kan bukan agama dakwah sih, agama urus diri masing-masing. Coba silakan. Begini loading, kenapa Anda membuat statement seolah-olah saya itu abu-abu? Begini, saya tadi kan sudah mengingatkan dia tentang ayat bahwa kalau kau mengatakan seperti itu, berarti sebagian hatimu sudah di sana. Makanya saya bilang kalau sebagian hatimu sudah di sana, saya kan tadi sudah kasih ayat yang menguatkan bahwa kalau kau mengakui minta maaf Nabi Muhammad sebagai Nabi, Anda telah mempercayai hal itu dan itu tidak benar menurut orang Kristen itu. Nabi Muhammad minta maaf bukan seorang Nabi. Dan di luar daripada Yesus itu tidak ada kebenaran, kan tadi saya sudah kasih ayatnya.
Nah, kenapa dia masih tetap paksa diri dengan Markus tadi dan dia mengatakan hal itu tidak sesuai dengan tafsiran ayat Alkitab. Makanya saya bilang dia, kalau memang kau sudah meyakini seperti itu, ikut saja Bang Loding, karena Anda mengatakan bahwa sudah ada kebenaran di sana. Untuk apa kita mempertahankan kau? Karena tadi saya sudah kasih ayat banyak. Berapa 3 atau 2 itu tadi saya kasih ayat, tapi dia tetap bersikeras bahwa dia mempercayai Nabi Muhammad sebagai nabi, dan dia mempercayai juga ada beberapa ayat di dalam Al-Quran sebagai kebenaran. Makanya saya bilang, kalau kau sudah mempercayai itu sebagai kebenaran, lebih bagus kau masuk Islam saja supaya tidak abu-abu. Nah, salah saya di mana? Karena tadi saya sudah bawa ayat. Jadi bagaimana ketika tanggapan saya, maksudnya ya bagaimana perilaku saya, apa yang harus saya putuskan ketika saya memang melihat satu ayat, sebenarnya bukan hanya satu sih, satu ayat, salah satu ayatnya Al-Isra 44 bersesuaian dengan Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan jika demikian adanya? Saudaraku, itu bukan satu ayat, banyak ayat juga di dalam Al-Quran itu yang berkesesuaian dengan di dalam Alkitab, seperti Isa itu adalah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Terus di kitab suci dikatakan sudah diberikan kerajaan surga maupun di bumi kepadaku. Nah, itu juga ayat itu adalah ayat yang berkesesuaian, tapi bagaimana kita menerjemahkan itu dengan iman kita sebagai orang Kristen, bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah nabi buat kita orang Kristen. Kita harus konsisten di situ. Ketika kita sendiri mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi dan kita mengakui bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran itu sebagai kebenaran, berarti hati kita sebagian sudah ke sana. Makanya begitu. Jadi kita jangan seperti begitu. Kalau kita mau mempertahankan agama kita sebagai orang Kristen, kita pertahankan saja agama kita. Biarkan mereka membuat narasi dan sebagainya tentang kita. Tapi kita mengerti tentang iman kita, begitu. Dan kita jangan ikut-ikut orang, begitu. Itu maksud saya seperti itu. Saya tidak pungkiri bahwa banyak juga hal-hal yang berkesesuaian dari Al-Quran ke ini kitab suci ini. Tetapi apakah itu secara ini sebagai kebenaran? Begini, kalau kita mau lihat di Alkitab ini, kalau kita mengakui Al-Quran sebagai kebenaran, di Alkitab dikatakan Yesus itu disalib. Di Al-Quran dikatakan Yesus itu tidak disalib, diserupakan. Apakah mana yang paling benar? Nah, ini yang kita mau bicara. Itu sebagai contoh. Di manakah kebenaran itu? Nah, kalau kau katakan bahwa di luar Alkitab dan di luar Yesus itu adalah kebenaran, nah itu yang saya tidak mau. Karena apa? Di dalam Alkitab dan Yesus itu adalah kebenaran. Karena Yesus sudah bilang apa? Yesus bilang apa? Akulah jalan, aku juga kebenaran. Jadi dia sajalah yang kebenaran. Sebentar Bang Amti. Yesus juga mengatakan mereka yang tidak melawan kita ada di pihak kita. Gimana tuh? Ya, jadi ada yang mengusir juga setan-setan, walaupun mereka bukan murid Yesus. Bukan murid. Dan Yesus mengatakan mereka yang tidak melawan kita ada di pihak kita. Ya, maksudnya gini loh. Tadi Bang Ampi mengakui sendiri ya, Bang Ampi mengakui sendiri bahwa banyak ayat-ayat dalam Quran yang berkesesuaian dengan Alkitab. Makanya apakah salah kalau saya mengatakan bahwa ada kebenaran dalam Quran? Karena sama dengan Alkitab. Bang Ampi sendiri yang mengatakan. Sebentar Bang Amti, sebentar. Khusus untuk saya nggak tahu Bang Amti pandangannya dengan Bang Karol ya. Karena itu saya mengakui bahwa itu ada kebenaran. Karena Alkitab itu matching dengan Al-Quran. Saya nggak bilang semuanya. Karena kalau ketika saya mengatakan sudah semuanya kebenaran, bahwa Al-Quran itu jauh lebih benar dari Alkitab, saya pun tanpa disuruh Bang Amti, saya udah pasti pindah. Oke, seperti itu. Begini abangku, kenapa saya bawa ayat tadi? Karena dia bilang itu berkesesuaian dengan Alkitab. Saya juga mengakui bahwa berkesesuaian, tapi apakah itu kebenaran? Itu yang maksud saya di situ.
Saya tidak mengakui itu sebagai kebenaran, walaupun dia sama seperti di Alkitab. Karena apa? Seseorang itu bisa saja melakukan sesuatu yang sama dengan saudara, dengan saya, bahwa saya berbuat kebenaran, tapi apakah dia berbuat benar? Siapa tahu dia mengikuti saya tapi dia tidak buat kebenaran. Begitu. Jadi saya tidak mengakui itu sebagai kebenaran, walaupun ayatnya sama dengan di Alkitab. Begitu. Saya tidak mengakui itu sebagai kebenaran. Karena bisa saja orang melakukan sesuatu yang sama dengan saya, tapi dia tidak berbuat benar. Dia mungkin mengikuti saya saja, tapi dia tidak melakukan kebenaran. Begitu. Nah, itu Makanya karena saya percaya itu sebagai kebenaran. Saya cuma percaya ini sebagai kebenaran. Lanjut teman-teman. Nah, coba begini Bang Ampi. Begini saya ajarkan nasihat untuk kawan-kawan berdua ini. Begini caranya. Coba Bang Ampi tadi baca. Coba Bang Ampi baca tadi yang dikasih sama beliau itu, yaitu Markus 16:15. Coba Bang Ampi baca di situ. Markus 16:15 yang dikasih oleh beliau. Begini cara nasihatnya ya. Saya tunjukkan. Biar nanti Bang Ampi bisa saya angkat jadi murid ya. Markus 16:15. Ya. Markus, Ini sudah pernah Markus saya 16 ayat Bang Ampi waktu 15. di Sabar. Abuya, Lalu ia tempatnya berkata, Abuya. Iya, sabar Bang Karo. Markus 16 ayat 15 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Oke, baik. Di Markus 16:15 itu, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saya mau tanya sama Bang Ampi, ayat ini sebelum terjadi peristiwa penyaliban, apa setelah terjadi peristiwa penyaliban? Ayat ini sebelum Yesus mati atau setelah kebangkitan? Setelah kebangkitan, saudaraku. Oke, setelah kebangkitan ya. Ingat ya, setelah kebangkitan ada perkataan Yesus di dalam Markus 16:15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, coba kita baca sementara di Matius 15:24, Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu yang pertama. Ya, sabar. Jangan dulu dipotong Bang Ampi ya, Bang Ampi noise. Di Markus 16 nomor 15, ayat ini setelah kebangkitan Yesus, yaitu setelah terjadi peristiwa penyaliban. Ayat ini keluar. Yesus berkata, pergilah kepada seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, sementara sebelum terjadi penyaliban, sebelum terjadi kematian Yesus atau peristiwa penyaliban, itu di Matius 15:24 Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk kepada Bani Israel, domba-domba yang hilang di Bani Israel. Bahkan di Matius 10 nomor 5 Yesus mengatakan, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Nah, bahkan di Yohanes 17 nomor 9 Yesus mengatakan, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Coba kalian berpikir, setelah terjadi penyaliban, tiba-tiba sebelum terjadi penyaliban, Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Bahkan Yesus mengutus 12 muridnya, Yesus mengatakan, jangan menyimpang dari bangsa Samaria. Bahkan Yesus mengatakan, aku berdoa hanya untuk mereka. Nah, tiba-tiba ketika selesai terjadi penyaliban, ada satu firman, ada perkataan, ada sosok yang keluar dari kubur ini, dia mengatakan,
pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Bahkan di Matius 28 nomor 19 dikatakan, pergilah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau secara akal sehat kita bedah ayat ini itu sangat berbeda. Sebelum terjadi penyaliban, pengajaran Yesus itu hanya khusus Bani Israel. Tiba-tiba setelah terjadi penyaliban, ada perintah Yesus yang pergi ke seluruh dunia. Bukankah Yesus pernah mengatakan, aku diutus hanya untuk Bani Israel? Coba. Kenapa setelah terjadi penyaliban, terjadi kematian, kebangkitan, tiba-tiba ada ayat yang pergi ke seluruh dunia? Bukankah Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:3, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Berarti sudah tidak ada lagi. Bahkan ketika dia sudah selesai. Coba. Begini loading. Bagaimana? Silakan. Kau katakan, saya memang langsung baca kau mau katakan bahwa yang bangkit itu bukan Yesus. Itu kau tujuan. Saya sudah tahu itu. Tetapi begini saudaraku, ayat ini dicatat karena murid-muridnya itu mendengar hal itu. Makanya mereka mencatat hal ini. Jadi kita jangan menafsirkan sesuatu yang kita tidak ada di tempat itu. Ini mereka mencatat sesuai apa yang mereka dengar. Begitu. Jadi kita tidak usah mau bilang bahwa sosok yang mati dan bangkit itu bukan Yesus. Begitu. Mereka melihat, maka bahkan Yesus datang kepada murid-muridnya dan dia bilang, Thomas, kau cucukkan tanganmu di bekas pakuku ini. Kalau itu manusia, pasti kau akan menemukan daging, tapi kalau itu hantu, kau tidak akan menemukan daging di sana. Begitu. Jadi kita mau menafsirkan ayat ini seperti apa? Makanya kita baca ayat ini dari atas sampai bawah, sampai supaya dia selesai. Kalau kita cuma copot ayat itu saja, ya memang dia akan tidak berkesesuaian. Coba Bang Ampi, kita baca ayat ini semua. Coba Bang Ampi, coba Bang Ampi baca. Coba Bang Ampi baca Lukas 24:46, Lukas 24 nomor 46. Lukas 24 ayat berapa? 46. Lukas 24 ayat 46. Ya. Kata Nathanael 46. Iya toh, 46 toh. Ya. Lukas 20 Lukas 24 ayat 46. ayat 46. 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu Sebab ada tertulis, kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan menderita bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Tertulis di mana itu seperti itu?
Ya dia katakan dia akan Tertulis di mana? diserahkan dan akan dibunuh. Tertulis di mana? Itu tertulis di mana? Kan di situ sebab ada tertulis kata Yesus kepada mereka, sebab ada tertulis Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Tertulis di mana itu? Tertulis di Yesaya tuh. Nah, coba carikan. Carikan sampai dapat. Malam, Bro Randi. Guru musik. Ya, Nyimak selamat dulu ya. malam. Iya, malam. Di mana posisi sehat? Sehat walafiat. Luar biasa. Apa ini? Ini pembahasan Kita apa rukiah ini? dulu. Bang Lodi. Ini pembahasan tentang itu ya, seperti biasa. Ini masalah iman abu-abu sama perkataan abu-abu. Ampi, kau jangan lama kah? Kau mau kabur kah? Oi, nanti kepental oi. Ini calon murid saya juga ini nanti dia. Ini kalau Pak Jemi sudah masuk murid. Oh, kalau ini apa? Kalau Lendi ini, beliau ini pemain organ di apa? Di gereja-gereja. Nah, beliau ini tidak mengakui Yesus lagi Tuhan. Begitu, sudah tidak mengakui. Yang dulu Lendi yang 16 itu kawannya Kevin. Oh, Kevin. Oh, ini? Kalau ini Lendi. Oh, bukan Kevin. Saya kira Kevin ini. Kau mulai framing saya lagi tadi. Aduh. Tidak, saya tidak framing. Kau salah dengar itu. Kau terlalu sentimen sama saya ya. Oke, sabar Bang Ampi. Sabar Bang Ampi. Saya sambut dulu. Saya punya teman baik dari negeri seberang. Beliau ini orangnya juga baik, tidak sombong, baik hati. Selamat malam, Pak Jack. Pak Jack. Motor baru motor baru sombongnya minta ampun. Pak Jack. Oke, baik, kita lanjut ya. Oke, tadi ingat baik-baik ya. Oke, coba Anda baca Yesaya 53 apa bunyinya. Ingat baik-baik Ampi ya. Kau itu orang cerdas ya. Ingat baik-baik. Baca coba. Silakan baca. Di sini tengah malam. Jangan dulu kau kabur alasan tengah malam. Tidak apa-apa. Oke. Besok baru kita dua diskusi sampai bisa sudah. Ini orang sudah tidur ini. Suara besar. Jadi lanjut besok. Iya, besok saja. Ini orang sudah tidur, nanti saya kasih kaget orang. Baca dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 10. Di situ yang tidak sama, saudaraku, Ampi, tidak sama. Coba kamu harus coba sabar. Iya, dengar saya dulu. Kenapa saya bilang tidak sama? Dengar saya dulu. Kenapa kau bilang tidak sama? Bunyi Lukas 24 nomor 40 ayat 6 itu katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian. Kalau dikatakan bahwa ada tertulis demikian, berarti tulisannya harus sama. Kata-katanya harus sama. Sama bagaimana? Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Berarti harus sama. Karena di sini ada penekanan, ada tertulis demikian. Kamu baca, kamu sabar. Ketika kamu membawa Yesaya 53 tadi itu, apakah kamu siap? Di situ ada berbunyi kalau Yesus punya keturunan. Di situ dikatakan tentang penderitaan Yesus dan dia akan ditikam. Iya, dengar dulu. Nih.
loading, sabar. Tetapi tentang Yesus berkata itu tentang pemberitaan kesengsaraannya itu ada, tetapi aduh saya mau cari lagi nih, sudah tengah malam ini. Nah, jadi itu tentang pemberitaan Yesus, tentang pemberitahuan tentang penderitaannya itu Yesus dikatakan di sana dia akan diserahkan oleh orang-orang dan dibunuh dan dia akan bangkit pada hari ketiga, itu ada. Nanti besok sudah loading baru saya kasih tahu kok. Karena di sini semalam saya sudah bicara sedikit, saya ini orang kaget-kaget, orang mau bangun. Saya ini tidak biasa lari, saya mau diskusi, saya kau mau hujat saya kah, kau mau apa, saya tetap mempertahankan iman saya karena saya ini tidak abu-abu begitu. Kau bilang saya selama ini, kau kira saya selama ini menghujat? Kau sedikit-sedikit mulai framing, bilang saya abu-abu juga, perkataan saya abu-abu. Tadi saya sudah jelaskan, kau masih bilang saya perkataan abu-abu. Apa sih? Nah ini, jadi ini, begini, ini. Nanti Sabar, Ya sabar, saya tampilkan. Ini saya tampilkan datanya. Nih. Kau lihat nih Ampi. Nah, di Lukas, sabar dulu terakhir. Di Lukas 24:46 ini kita tes kejujuran semua ya. Katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka nih, ada tertulis demikian. Ingat ya kata-katanya nih. Ada tertulis demikian. Berarti tertulisnya demikian sama seperti ini. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ketika dikatakan ada tertulis demikian, berarti kata-katanya ini harus sama. Harus sama. Nih. Saya bantu dengan Google. Nih. Kalimat ada tertulis demikian berarti sama. Berarti sama harus isinya di perjanjian lama itu harus sama isinya begini. Mesias harus menderita dan bangkit dan dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Harus tulisannya sama. Kamu bawa di Yesaya 53 tadi, di situ yang pertama Yesus jelek, yang kedua Yesus punya keturunan, yang ketiga menggugurkan ketuhanan Yesus karena di situ Tuhan meremukan dia. Begini saudaraku, di dalam perjanjian baru juga itu di sana dikatakan ini tetap menggunakan diksi bahwa bapaknya, makanya itu sudah rancangan dari bapaknya begitu loading. Jadi kawin ini apa nih? Ini kau baca nih. Ada tertulis, dengar. Ada tertulis demikian. Dengar dulu loading. Kenapa Sabar. kau berlari? Ada tertulis demikian. Coba kau dengar. Kau dengar saya dulu. Saya sudah tahu. Iya, kau dengar saya dulu. Kau jangan ulang-ulang, saya bukan orang Ada bodoh, tertulis demikian, ini harus sama ndak tulisannya? Iya, saya sudah Harus sama ndak tulisannya? Sudah. Diksimu tadi. Nah, mana coba cari. Tadi diksimu tadi bahwa Yesus itu akan gugur, bahwa dia diremukan oleh Bapa. Itu di dalam perjanjian baru juga itu dikatakan itu diremukan, itu rancangan dari Bapa untuk keselamatan itu lewat Yesus. Jadi jangan kau pakai diksi untuk katanya menggugur. Ampi, dengar. Sabar. Dengar. Saya besok nanti saya kasih kau ayat tentang Yesus katakan bahwa ada tertulis demikian. Itu berarti PR ini. Akui dulu PR. Itu jadi PR, nanti besok saya kasih kau. Oke, PR. Iya. Itu ada kata tertulis saya Yohanes ini Lukas 46 tadi ya. Nanti saya kasih kau. Tapi di sini saya sudah bisa karena ini orang tidur. Begitu. Iya, karena Pak Jemi cari sampai sekarang ini belum mualaf kan, saya bilang jangan dulu mualaf, cari ayat ini dulu. Dia cari tidak dapat. Pak Jemi. Tidak apa-apa, tidak ada. Saya tidak. Nah, kan orang sudah mau jatuh ke jurang, kau tambah dorong pula. Ini saya mau ke situ, jadi biar di ke situ saja. Silakan Pak Jemi.
Bang Jemi, Iya, minta silakan. maaf, saya memang bicara-bicara begitu, tapi minta maaf kalau saya ada kata-kata saya yang terlalu sadis, terlalu menyakiti, saya minta maaf, tapi memang itulah yang menurut saya seperti itu. Dan di dalam Alkitab juga katakan begitu, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Apa yang lebih dari itu datang dari si jahat, jadi jangan abu-abu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kemana bang? Lari dia, lari. Sudah tengah malam, orang sudah tidur. Sabarlah sebentar lah. Orang sudah tidur tengah malam, nah saya bikin ribut dong bisa marah saya. Loading, kok macam tidak percaya kapele loading ini. Ini orang sudah tidur, sudah tengah malam abangku. Jam, nanti besok sudah kita diskusi, sudah tengah malam di sini. Boleh bang. Siap. Saya di Papua, minta maaf saudaraku. Oh abang di Papua. Siap. Iya, di Nah Papua. saya nggak marah. Saya nyadari. Besok berarti diskusinya di gereja. Karo yang di atas siapa namanya nih kok Karola Bang Karol aja deh. Bang Karol, minta maaf ya, saya sudah tidak bisa berdiskusi karena sudah tengah malam, orang sudah. Nanti besok saja kita diskusi. Soal diskusi itu biasa. Mau marah-marah, mau bantah-bantah itu biasa. Tapi yang penting kita saudara. Salam toleransi. Oke? Tadi bilang abu-abu, sekarang saudara. Bagaimana Bang Ampi ini? Jangan didengar bang loading itu dia. Jangan denger deh. Jangan kepancing. Kayak baru kenal sama bang loading aja bukan. Saudara. Bukan, nggak apa-apa. Kalau saya sih menyadari, mungkin abang kan baru kenal saya juga ada kesalahpahaman gitu ya. Diksi-diksi kata-katanya mungkin salah, abang juga kan prediksi aja, belum tahu. Toh kita belum kenal kan, baru sekarang ketemu kan, belum mengenal secara pribadi, itu aja. No problem bang. Siap. Oke. Terima kasih loading. Kau jangan marah-marah terus. Iya. Nanti kau tua cuy. Oke Bang Ampi, salam buat Pak Dong Mace semua di rumah ya. Anak-anak Mace, salam semua. Bilang siap-siap, Papa mau jadi ustadz. Salam juga buat orang-orang di Maluku, salam satu rasa. Bang juga siap-siap, siapa tahu Bang juga di Bang juga dipanggil. Jadi ini Pak Jemi. Iya. Siap. Oke Bang Ampi. Siap. Nah ini Bang Ampi, Landi ini kawannya si Kevin yang masalah keyboard kemarin. Nah sama-sama mereka pemain musik. Nah sekarang Landi ini sudah tidak meyakini lagi Yesus adalah Tuhan, melainkan utusan Tuhan, hanya utusan Tuhan. Bagaimana cara Pak Jemi untuk menasihatkan kepada beliau? Karena sudah beberapa ada orang Kristen yang menasihatkan tetap tidak bantah argumentasi beliau. Karena banyak ayat-ayat jebakan yang sudah saya titipkan kepada Dira. Kemarin si Major sama Pak Pendeta Yunus, Pak Pendeta Yunus mengatakan apa? Mengatakan stop kamu naik-naik di komalnya loading nih. Kalau naik sini bisa-bisa kamu disahadatkan ini. Ya, beliau ini penyanyi gereja, seorang Kristen Protestan. Tapi beliau sudah tidak meyakini, imannya lebih tergoyang daripada Pak Jemi sama Pak Karo. Sedikit lagi beliau ini. Nah, bagaimana Pak Jemi menasihati dia? Silakan Pak Jemi. Kalau Bang Ampi tadi jangan takut. Bang Ampi itu kalau dia marah-marah itu suka cabut pohon beringin. Mengapa lebih disebutkan tadi? Mengapa lebih terguncang daripada saya dan Pak Jemi? Padahal saya dengan karena dia memang tidak mengakui Yesus. Pak Jemi, Landi namanya Landi. Yeah. Landi. Dia memang 100% tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, yaitu Yesus hanya utusan Tuhan, tapi baru 50% menerima Nabi Muhammad SAW. Baru 50%. Begitu. Dengan beliau membuktikan dengan menghafal salawat-salawat, pujian-pujian kepada baginda Rasulullah SAW. Coba silakan Pak Jemi sama Pak Karo mungkin memberikan wajangan-wajangan kepada beliau agar beliau tetap kokoh dalam keimanan. Karena di Islam itu sebelum masuk Islam itu minimal masuk akal dulu. Nah,
syarat salah satu masuk akal ini, Lendi ini sudah terpenuhi ini karena dia sudah pakai, dia punya akal ini, jadi luar biasa. Silakan Pak Jemi, waktu dan tempat dipersediakan. Tapi bukannya saya mirip-mirip juga? Bukannya saya mirip-mirip Iya mirip, dengan kamu Lendi juga, kalau gitu? kamu juga, kamu juga. Sisa tunggu waktu, saya mau syahadatkan. Tapi saya lebih curiga Bang Ampi duluan deh. Bang Ampi duluan kayaknya. Iya sih, biasanya begitu. Biasanya begitu, yang udah begitu. Kalau saya mah buat Bang Lendi. Kalian tahu itu mah Bang Ampi sama Bang Ampi sama Bang Jimmy yang itu yang apa timur lagi itu, Jimmy yang kurus itu. Jadi mereka berdua buka komal nih. Saya nyimak di bawah kan, mereka berdua buka komal. Sudah Bang Ampi kok di sini saja dulu, kita cari Islam naik baru kita diskusi sama mereka. Iya, mereka berdua bicara, iya karena mereka ini kita kasih ayat tapi mereka tolak, tapi tidak apa-apa. Karena mereka itu kan Islam. Nah ini ada yang saudara Kristen kita yang wanes-wanes ini harus kita basmikan ini. Jadi kita harus kasih ayat ini. Tiba-tiba mereka berdua yang jadi diskusi. Oh bukan begitu Jemi, bukan Kakak Ampi. Ini mesti begini Kakak Ampi. Kan sudah tahu kan, Ampi bilang jangan begitu. Maknanya bukan begini. Saya ketahuan. Coba silakan Pak Jemi, berikan nasihat kepada Landi. Ibaratnya Landi ini sebagai seorang anak buat Pak Jemi, yang ketika anak Pak Jemi itu mau berpindah ke agama yang lain, bagaimana tanggapan Pak Jemi? Coba silakan dipraktek di sini. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau saya pribadi sih ya Bang ya, saya pribadi ini ya, atau dengan teman-teman yang lainnya. Apakah Bang Lendi ini, Dek Lendi ini mau dia pindah, dia menemukan kebenaran, itu kan silakan aja. Cari dengan suara hati kan yang penting kan. Karena begini, semua ajaran apapun terjadi, misalkan dia di Kristen, kalau dia mendapatkan guru yang kurang baik misalkan, mungkin jadi dia nggak memahami. Demikian juga nanti kan di dalam ketika dia mendapat guru belajar Muslim, ketika dia kurang baik, mungkin juga nggak cocok gitu. Jadi yang paling penting suara hatinya dia aja. Kalau suara hati udah berbicara ya mau apa lagi, model saya sih. Itu kan haknya, urusan dia dengan pencipta kan. Ya toh. Bahkan saya tadi mengatakan bahwa dalam Al-Quran ada banyak kebenaran. Toh bukan berarti saya tidak beriman, malah saya tadi agak disenggol oleh Bang Ampi kan. Tapi apakah dalam suara hati saya memilih, apakah saya dibandingkan dengan Bang Lendi ini, saya pastinya jauh lebih memahami mengenai Muslim itu. Jauh, pasti saya yakin itu. Tapi apakah saya suara hatinya, sampai detik ini terus terang aja suara hati saya masih belum gitu loh Bang. Iya. Makanya saya belajar. Assalamualaikum Papi. Saya nggak punya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik. Lanjut. Suara hati. Menarik. Maaf Bang Armando, belum kerja udah dikasih doang, jadi nggak enak gitu nih. Aduh, belum kerja. Lanjut. Ini menarik ini. Makanya kan saya tidak punya hak dan tidak punya kewajiban untuk menasihati dia. Biar suara hati dia yang bicara. Itu aja buat saya sih. Tidak tahu kalau tanggapan Bang Karol. Ya kalau dari saya, coba Bang Karol, silakan. Dari saya berbagi pengalaman saya saja ya. Dan ya memang kalau dari pengalaman saya mempelajari agama-agama sih. Dengan mempelajari agama-agama saya, ya mohon maaf ya kasarnya orang ya sama semuanya, itu kasarnya ya. Tapi kalau ditanya kalau sama semuanya mengapa saya mau tetap Kristen, ya itu ada subjektif tertentu ya. Tapi ini pengalaman saya ya. Nanti kalau Lendi juga nanti kebingungan malah kalau mau mengikuti cara saya mempelajari semuanya, mengagumi semuanya. Ya, tapi bakal kebingungan kalau semuanya benar, ini berarti beragama semua dia imani ya. Nanti seperti kata Bang Ampi tadi juga. Jadi ya kalau yang saya perbuat ya ini ya sesuai
Yang saya katakan ini sesuai yang saya alami, sesuai yang saya praktekkan. Dan ini terus terang juga dalam praktek saya, karena saya sempat melihat videonya Gary Yourofsky, nilai-nilai yang dia timba, nilai-nilai yang dia praktekkan sebagai seorang pemerhati hati hewan dan lingkungan. Nah, sepertinya semua yang saya pelajari bertumpu pada apa yang Gary Yourofsky lakukan. Semua yang saya hayati demikian bertumpu di sana. Ya, saya melihat bukan soal identitas kita ya. Karena saya katakan tadi, Yesus pernah mengatakan, mereka yang tidak melawan kita ada di pihak kita ya. Ngapain juga harus bagaimana, maksudnya ngapain juga harus ketat-ketatan, tegas-tegasan seperti yang Bang Hampir tadi jadi prinsip Bang Hampir tadi ya. Ya itu kalau dari saya, terima kasih. Iya. Silakan Papi, mau tambah wajangan sedikit? Iya. Silakan. Apa tadi? Ya. Tapi menarik sih untuk Bang Karo. Bang Karo sih sebenarnya poinnya sih udah dapat gitu. Ya, karena ini sudah karena itu berjumpa kan berapa prinsip. kali dengan Papi Gembala. Nah, kalau berbicara tentang prinsip sih sudah agak baik. Karena beliau ini kan berbicara tentang prinsip. Nah, kalau mengkaji tentang prinsip itu kan agak dalam. Mungkin si Lendi ini belum nyampe lah ke situ ya. Karena si Lendi ini usia di mana dia memandang kebenaran itu secara real gitu loh. Belum kajiannya sampai ke tingkat di situ ya kan, makna daripada kehidupan itu seperti apa, belum sampai ke situ. Nah, tetapi kalau berbicara tentang keimanan, ketuhanan, mohon maaf, memang masih awam juga sih, masih awam juga. Karena begini, Bang Jimmy ya, Pak Karol, saya selalu mengulang-ulang perkataan seperti ini. Saya bukannya terlahir dari seorang Islam ataupun terlahir dari apa, tetapi saya mengkaji tentang kebenaran itu, gitu loh. Saya mengkaji. Nah, alhamdulillah Bang, dengan adanya kemal-kemal seperti ini, saya baru tahu, oh seperti ini. Dulu nggak tahu saya Bang Karol, nggak tahu saya bahwa oh teman Kristen itu seperti begini keyakinannya sebenarnya. Saya pikir biasa aja. Tetapi setelah saya belajar, melihat, mendengar, lalu timbullah analisa kan, ternyata oh seperti ini gitu loh. Beberapa contoh ya saya baca sebenarnya selaras gitu loh, sebenarnya selaras karena Tuhan itu pasti menurunkan ajaran terhadap orang-orang atau manusia atau penciptaannya itu sesuai kemampuannya gitu loh, dan periodenya begitu ya. Nah, saya lihat